Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم فإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال أيضا إنما المؤمنون من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah nikmat-Nya lah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih bisa membuktikan kembali ketaatan kita, pengabdian kita kepada Allah. Yang pada kesempatan siang hari ini salah satunya melalui ibadah Jumat. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi wasilah bagi kita untuk menguatkan kembali iman kita, mengokohkan kembali ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita yakin tidak ada rif'ah manusia dan karomah manusia, tinggi derajat manusia dan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah manusia-manusia yang istiqomah dalam iman, yang istiqomah dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa al-Qur'an dilimpahkan kepada baginda alam, manusia pilihan yang menjadi teladan bagi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umat sampai akhir. Tentu kita berharap mudah-mudahan Rasul mencatat kita umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatul umat darinya. Amin insyaallah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, tentu adalah harapan kita semua, dan tentu kejujuran, kebenaran adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surat 9 At-Taubah atau Al-Baqarah, nama surahnya, di ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hadir
mempersiapkan amal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah. Itulah takwa. Kemudian kata Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki integritas. Kenapa? Karena ketika hilang kejujuran, hilang integritas bahasa sekarang, bahasa Al-Qur'annya hilangnya shadiq dalam diri kita, asik. Satu perusahaan akan hancur ketika satu saja yang tidak jujur, yang tidak benar, yang tidak memiliki integritas, yang tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak. Apalagi orang di perusahaan itu yang dianggap orang penting tapi hilang kejujuran. Apalagi barang-barang gak jujur. Satu negeri pun Allah akan hancurkan ketika di dalamnya hilang kejujuran, hilang integritas, hilang akhlak, hilang etika. Apalagi kalau barang-barang gak jujurnya. Makanya kenapa Allah menegaskan dalam ayat tadi, wa kunu ma'as-shadiqin, yang beriman, takwa kepada Allah. Kalian harus bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang sidik, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki etika. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita, memberikan motivasi kepada kita, yang kita senantiasa minta dalam sholat minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, dengan yang wajibnya belum dengan yang sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ulang-ulang doa, ya Allah, bimbing kami semua kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang pasti Kau beriman. Kita senantiasa meminta kepada Allah untuk diarahkan, dibimbing kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dipastikan orang yang lurus inilah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian Allah tafsirkan di ayat 68 dan 9 di surat An-Nisa surat 4. Wa lahadainahum siratan mustaqim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, siapa yang ingin dibimbing kepada jalan yang lurus, kata Allah, aku pasti akan membimbingnya, tapi dengan satu catatan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Janganlah kalian maksiat kepada Allah dan Rasul, lawan dari ketaatan, indisipliner bahasa sekarang. Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah memberikan jaminan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang ini nanti akan bersama-sama dengan orang yang pasti kata Allah, aku beri nikmat kepada mereka. Siapa? Ada 4 orang yang mendapatkan jaminan nikmat dari Allah. Satu kata Allah, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua kata Allah adalah as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki integritas. Lihat kedudukannya setelah para nabi. Saking agungnya, saking mulianya, dan saking pentingnya kejujuran. Sebaliknya ketika hilang kejujuran, yang ada kecurangan dan pengkhianatan. Nanti lihat negeri kita. Dan kita lihat aja negeri kita. Yang para pengamat politik banyak mengingatkan, memberikan gambaran. Contohnya Pak M umpamanya menggambarkan negeri kita itu seperti kapal di tengah lautan yang mau tenggelam dan kita ada di dalamnya. Persoalan yang semakin kompleks, utang yang semakin gede, persoalan pendidikan acak-acakan, persoalan yang lain juga sama, masalah agama juga luar biasa. Lihat hari ini persoalan ekonomi, saudara kita sampai ngantai pengen beras. Walaupun kemudian kemarin ada statement makan gratis katanya. Dan mau berasnya sekarang udah mahal, susah lagi. Ketika hilang kejujuran, ingat bahayanya luar biasa. Bukan hanya komunitas yang kecil satu kota,
Allah akan hancurkan sebuah negeri ketika hilang kejujuran. Makanya kenapa Allah menegaskan dalam ayat tadi wa kunu ma'as-shadiqin, dan Allah pun memberikan jaminan. Rentetan orang yang mendapatkan jaminan nikmat dari Allah, para nabi, baru orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki etika. Baru kata Allah as-syuhada, orang yang mati di jalan Allah ketika membela agama. Baru kata Allah as-shalihin, orang-orang yang soleh. Yang kemudian kata Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kalian ingin menjadi teman, carilah teman yang seperti itu, kata Allah. Inilah pentingnya kejujuran. Bahkan ternyata kejujuran adalah ciri dari keimanan seseorang. Maka jadilah kita menjadi mukmin yang shadiq. Alhamdulillah, kalau selama ini iman kita digambarkan seperti gambaran di surat Al-Baqarah ayat 8, umpamanya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada manusia yang mengaku kami telah beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimumin, bohong kata Allah. Allah tidak mengakui keimanan. Atau seperti yang digambarkan di surat 49 Al-Hujurat di ayat yang ke-14, kata Allah qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Substansinya sama. Ada manusia yang mengaku beriman tetapi Allah tidak mengaku imannya, seperti halnya orang Arab Badui di hadapan Rasul dengan suara yang lantang, wahai Rasul, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dia turun ayat ini. Jawaban dari Allah, kalian belum beriman. Nah, salah satu di antara keimanan kita ingin diakui oleh Allah, bangun kejujuran itu. Makanya kata Allah di ayat yang ke-15-nya Allah menegaskan, siapa mukmin yang shadiq itu? Kata Allah, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin yang benar iman, alladzina amanu billahi war rasulih, yang sidqul hadis sidqul lisan. Dia menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, mengimani rukun iman dalam lisannya, tetapi tidak bohong. Sidqul hadis terkait dengan Allah, sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Ketika Allah Rahman Rahim, Allah Maha Kuasa, Allah itu esa, kita tidak meragukan itu. Sidqul lisan. Dua, summa lam yartabu, dalam hatinya tidak ada keraguan. Itulah yang disebut dengan sidqul qalbi, terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan risalah yang dibawa. Makanya ketika ada keraguan dalam dada kita terkait dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan asas ta'limil Islam, fondasi ajaran Islam, pasti orang akan menyandarkan harapannya bukan kepada Allah, menyandarkan takutnya bukan kepada Allah, menyandarkan isti'adah, perlindungannya, bahkan isti'anah, pertolongannya bukan kepada Allah lagi. Yang kita kenal dengan ada istilah khurafat, tahayul, dan persoalan-persoalan yang diada-adakan dalam istilah hadis namanya bid'ah. Ketika apa? Ada keraguan kita kepada Allah dan Rasul dan risalah yang dibawa. Makanya mukmin yang shadiq kata Allah adalah sidqul lisan, sidqul qalbi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itulah sidqul amal. Karena orang yang imannya benar, kata Allah, sidik lisannya, sidik hatinya, kemudian sidqul amal. Amalnya juga jujur benar, maka dia akan buktikan dengan membela agama Allah, dengan hartanya, dengan jiwa rakyatnya. Kemudian kata Allah di ujung ayat baru Allah menegaskan, ulaika humus shadiqun. Itulah kata Allah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang digambarkan dalam ayat ini dari mulai sidqul lisannya, sidqul qalbinya, sidqul amalnya. Hilang salah satu kejujuran ini dalam lisan umpamanya, Allah tidak akan mengakui keimanan itu. Makanya kita akan senantiasa yang tadi membuat sekutu di sisi Allah dengan apapun. Ya. Ketika ada pohon besar, malah kita punya pemahaman animisme, dinamisme yang tadi akhirnya muncul adalah ilah-ilah yang lain. Makanya yuk jadikanlah keimanan kita iman yang benar, iman yang betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejujuran ini adalah hal yang penting yang harus kita bangun dalam diri kita. Walaupun tentu membangun kejujuran di zaman kita hari ini, masya Allah,
sesuatu yang berat. Orang ngomong kejujuran saja belum jujur, yang ngomong jujur saja itu jadi masalah. Ketika orang menyampaikan fakta-fakta di lapangan begini-begini jadi masalah. Disangkanya mau menentang, padahal saking cintanya kita kepada NKRI mau bagaimana nanti ke depan itu. Tapi ketika kita mengingatkan tentang etika, tentang integritas, tentang kejujuran, malah jadi salah. Dibulak-balik, benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya kita lihat bagaimana nanti nasib negeri kita cintai 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Terlebih ada nasib anak cucu kita nanti. Ketika sudah hilang kejujuran ini, bahkan kejujuran dianggap sesuatu yang salah, bahkan dijadikan musuh ketika ada orang-orang yang jujur, yang memiliki etika, orang-orang yang memiliki integritas. Nah makanya sekali lagi, pantas kalau kemudian Allah menyebutkan bahwa kejujuran ternyata adalah ciri keimanan seseorang. Berarti ketika hilang kejujuran, Allah pertanyakan keimanan seseorang. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki etika, orang-orang yang memiliki akhlak. Karena ternyata salah satu di antara keutamaannya Allah memberikan jaminan orang yang jujur, orang-orang yang sidqul lisan, sidqul qalbi, kemudian sidqul amal. Ternyata jaminannya adalah orang-orang yang pasti oleh Allah diberikan nikmat. Karena memang luar biasa susahnya menjadi orang yang jujur, tantangannya menjadi orang yang jujur, orang-orang yang memiliki etika, menjadi orang-orang yang shadiq. Tetapi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kita senantiasa mampu membangun kejujuran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, kedatangan seorang ibu-ibu yang rusuh. Dia seorang janda yang suaminya sudah pergi menghadap Allah. Anaknya masih kecil-kecil. Kemudian dia datang kepada ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bertanya pertanyaan yang kemudian Imam Hanbal tercengang dan menangis. Karena diceritakan Imam Hanbal ini ulama yang kaya. Datang ibu-ibu yang pakaiannya lusuh, kemudian dia bertanya terkait satu persoalan yang menggambarkan tentang kejujuran. Ibu-ibu ini suka kerja membantu di rumah orang, jadi pembantu. Kalau malamnya dia merajut kain begitu. Itu juga di rumahnya tanpa lampu. Kalau lagi ada bulan tanggal 13, 14, 15, dia di luar kemudian merajut kain. Suatu saat ada rombongan pembesar, gubernur, begitu pejabat waktu itu. Kebetulan dia membuat tenda di depan rumah dengan lampu-lampu yang banyak. Yang kemudian dia menyempatkan begitu, merajut benangnya ya di tempat yang terang, karena memang ada lampu-lampu yang biasanya tidak ada lampu. Kebetulan ada pejabat gubernur yang ikut singgah di sana buat tenda di sana. Setelah selesai kaget, kemudian dia datang kepada Imam bin Hanbal. Wahai Syekh, apakah pakaian yang saya bikin ini, kain yang dirajut ini haram bagi saya? Karena ternyata kemarin saya hanya dengan cahaya bulan, sekarang cahaya yang dibikin oleh yang tadi dibawa oleh pejabat, oleh pemerintah. Saking warnanya menjaga kejujuran seorang ibu dalam kehidupan seperti itu, dia bertanya kepada seorang Syekh, karena dia merajut itu dari cahaya ya yang dibawa begitu, yang dibuat oleh para pejabat yang ikut sehingga buat kemah di sana. Dia tanya tentang hukum
dari sinar bulan, sekarang dari lampu yang dibawa begitu oleh pejabat itu. Lihat bagaimana ikhtiar hati-hatinya ibu ini. Sampai kemudian Imam bin Hanbal menangis. Silakan bunda, minta apa yang diinginkan. Ketika ditanya, ternyata dia pernah jadi adik gubernur, tetapi hidupnya seperti itu. Nepotisme itu tidak ada. Lihat bagaimana kejujuran orang-orang terdahulu. Padahal tidak ada masalah, cuma dia ikut merajut saja dari benang pantulan cahaya yang ada begitu, yang buat tenda. Karena tidak mau kemudian dengan perbuatan itu dia melakukan yang hak, yang kemudian Allah hantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin gambaran tentang luar biasa ibu-ibu yang jujur, yang tadi sampai dia takut ketika dia merajut, padahal mungkin bagi kita nggak jadi masalah. Kok cuma dari cahaya pantulan kita tidak merugikan mereka, tapi luar biasa karena iman dalam dada. Dia datang bertanya, takut apa yang dia lakukan adalah sesuatu pelanggaran, sesuatu yang membuat dia kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah sudah tahu ini adalah kesalahan. Orang itu kadang bangga dengan kesalahan. Kita masih ingat bagaimana sahabat Abu Bakar ketika saat itu Rasul menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj, dan Abu Bakar tidak ada di hadapan Rasulullah. Ada orang kafir ingin membuat propaganda, memprovokasi, ingin mengadukan antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Dia datang, Abu Bakar kata, Muhammad nabimu begini, katanya tadi malam habis diisrokan, di Mi'raj. Kata siapa itu? Kata nabimu, kata Rasul Muhammad. Bagaimana jawaban Abu Bakar? Padahal tidak langsung mendengar kisah itu dari Rasul. Kalau datangnya dari kekasihku, kata Abu Bakar, Muhammad Rasulullah, yang lebih aneh dari ini, saya akan iman, saya akan percaya. Makanya kenapa kemudian sahabat ini dikasih gelar Abu Bakar Siddiq? Karena kejujurannya, sidqul lisannya, sidqul qalbinya, sidqul amalnya, tidak ada sekutu bagi Allah, ya, tidak ada membuat hal-hal yang baru ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi melakukan yang tadi urafat, tahayul, hal yang memang dilarang, bentuk-bentuk sini tidak, karena memang sidqul lisannya, sidqul qalbinya. Ini mungkin gambaran. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi itu menjadi inspiratif, motivasi bagi kita untuk terus menjaga kejujuran, dan kita menjadi orang-orang yang jujur sama kita semua menghadap Allah, sehingga Allah janjikan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin. Kita semua dikumpulkan kelak dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tadi, jaga terus kejujuran. Walaupun orang hari ini ketika berbicara kejujuran itu malah justru dianggap musuhnya ketika berbicara tentang kejujuran, kita lurus saja, istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Jaga terus kejujuran kita sampai kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka 'antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Wa la tu'minu billahi wa la tu'minu